Halo semuanya, perkenalkan beta nama Christine Tesuta dengan NPM 121142012100108 dari kelas Keperawatan B, Program Studi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini beta mau menjelaskan sedikit tentang pola pertikaian di Kalimantan dan faktor-faktor pendukung apa saja yang mendukung dalam proses pertikaian tersebut. Ya, pola pertikaian etnis dikabarkan berada dengan pola yang terjadi di provinsi lainnya maupun di Kalimantan. Pola pertikaian di provinsi ini tampil dalam frekuensi dan intensitas lebih tinggi, berlangsung 12 kali sejak tahun 1963, menimbulkan korban nyawa dan harta benda relatif besar dan melibatkan 3 kelompok etnis, yaitu Madura versus Batak sebanyak 10 kali dan Madura versus Melayu sebanyak 2 kali. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pertikaian di Pulau Kalimantan. Pertikaian di daerah ini tampak lebih cenderung dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan faktor politik. Yang pertama, faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya antara lain meliputi media identifikasi, identifikasi etnis keagamaan, karakter gerakan sosial, hubungan antar sikap keagamaan tertentu yang dianut oleh mayoritas masyarakat Dayak dan Madura dengan pandangan terhadap eksistensi sumber daya alam dan terhadap martabat manusia. Kesenjangan antara sistem nilai budaya yang dianut dengan aplikasinya dalam realitas kehidupan masyarakat setempat maupun pola kepemimpinan dan daya kepengikutan. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi meliputi kompetisi ekonomi yang tidak adil dalam memperebutkan lapangan kerja dan aset ekonomi. Sedangkan faktor politik mencakup afiliasi politik yang berkaitan dengan ambisi politik dari elit-elit politik yang ingin memperoleh kedudukan atau jabatan-jabatan politik dan strategis dalam berbagai sektor. Ada pula beberapa hal yang dapat mengurangi potensi pertikaian di Kalimantan. Yang pertama, pemekaran wilayah dipandang sebagai salah satu jalan untuk mengurangi potensi konflik karena memiliki konsekuensi pada distribusi pemerataan dalam memperoleh kedudukan strategis dan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk menampilkan putra terbaik mereka. Konsekuensi ini juga berdampak pada semakin intensifnya pembinaan sikap dan mental dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Yang kedua, Melayu merupakan media identifikasi bagi anggota kelompok etnis bukan Islam termasuk Dayak yang masuk atau menganut agama Islam. Mereka yang masuk Islam diidentifikasi dan mengidentifikasi diri mereka sebagai Melayu. Faktor ini menyebabkan timbulnya rasa ketoleransian dan ketertinggalan khususnya bagi orang-orang yang Dayak yang merasa tidak saja ditinggalkan oleh saudara mereka yang telah menjadi Melayu, tetapi juga membuat mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya persatuan. Semoga bermanfaat. Thank you.